Persib versus Persija ditolak. Apa yang ditolak ya? Syarat agar Liga 1 dijalankan lagi. Masalah besar di PSS Sleman. Serta extra time. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Baru-baru ini ada berita yang beredar jika dua tim rival yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta akan gelar pertandingan uji coba. Hal ini digagas oleh dua kelompok supporter yakni Viking dan Jackmania. Viking dan Jackmania menginginkan laga uji coba ini sebagai perayaan bersatunya dua kelompok supporter yang kerap bermusuhan. Seperti diketahui, dua kelompok supporter ini dikabarkan sudah berdamai dan berjanji tak akan ada lagi permusuhan. Untuk itu, demi merayakan bersatunya dua kelompok supporter terbesar di tanah air ini, digagaslah pertandingan uji coba yang nantinya hasil pemasukan dari uji coba ini pendapatannya akan didonasikan pada korban tragedi Kanjuruhan dan korban bencana lain di Indonesia. Laga ini sendiri kabarnya akan digelar di tempat netral, yakni di Banten International Stadium di Banten. Tapi tampaknya keinginan Viking dan Jackmania ini tak akan terrealisasi dalam waktu dekat ini. Pasalnya banyak rintangan yang dihadapi dan juga penolakan, terutama penolakan dari pihak kepolisian. Pihak Polri mengatakan belum ada izin untuk adanya keramaian lagi dalam sepak bola, apalagi pertandingan dua tim yang rentan akan adanya gesekan. Selain itu, pihak manajemen Persib maupun Persija kabarnya menolak usulan Viking dan Jackmania ini. Alasannya adalah dua tim ini belum bertemu di Liga musim ini, dan sesuai aturan jika dua tim yang belum bertemu di Liga dilarang lakukan uji coba. Entah apa ya alasannya. Hal ini pun diucapkan oleh pelatih Persija Thomas Doll. Kita tahu liga kemungkinan masih lama dan kami butuh lawan tanding dalam mengisi kekosongan. Tentu kita akan mencari lawan untuk uji tanding dan ada keinginan dari supporter agar kita melawan Persib. Tapi ini tidak mungkin karena Persib dan Persija belum bertemu di liga dan itu dilarang, ujar Thomas Doll. Ya emang sih mulia tujuan dan usulan dari Viking dan Jackmania ini, tapi emang sangat beresiko meskipun digelar di luar Bandung atau Jakarta. Meskipun dua kelompok supporter ini katanya udah berdamai, tapi faktanya di lapangan pasti ada saja oknum-oknum yang menunggangi, yakni para provokator yang ujung-ujungnya ribut lagi deh. Nanti kalau Persib dan Persija ini udah ketemu di liga dan berjalan lancar, mungkin baru bisa adain yang uji coba ya. Di sisi lain, dua pelatih dari dua klub ini ternyata memiliki rencana dan harapan yang sama dalam mengarungi sisa kompetisi musim ini. Rencana itu adalah merombak dan memperbarui skuad dan skema yang akan dilakukan. Seperti yang sempat diucapkan pelatih Persib Luis Mia dalam sebuah wawancara dengan Bola Sport sebelum dirinya pulang ke Spanyol. Menurut Luis Mia, dengan ditundanya kompetisi selama hampir 2 bulan ini membuat tim-tim lain pun tentu sudah mempelajari gaya permainan lawan dan meracik strategi yang baru yang akan dipakai. Apalagi dengan ditundanya liga, otomatis jadwal akan lebih ketat. Bisa saja dalam satu pekan, satu klub harus memainkan 2 laga demi mengejar liga yang harus rampung pada bulan April.
Untuk itu Luis Milla memfokuskan pada kedalaman skuad, terutama lini depan dan belakang. Khususnya lini depan, Luis Milla mengatakan tak mungkin selalu berpaku atau berpatokan pada David da Silva atau Ciro Alves. Dirinya membutuhkan striker baru sebagai pelapis andai dua striker ini absen. Meskipun Persib memiliki dua pemain cadangan, yakni Ezra Walian dan Ridwan Ansori, namun menurut Luis Milla itu tak cukup dan ada kemungkinan menambah striker baru. Begitupun dengan Persija, menurut Thomas Doll, Persija butuh pelapis yang sepadan untuk Michael Kremenchik dan Yusuf Helal. Pasalnya di Persija hanya ada Ricky Cawor dan Taufik Hidayat yang kualitasnya masih di bawah dua striker utama Persija. Uniknya, dua pelatih ini menunjukkan ketertarikan pada satu nama, yakni Dimas Drajat dari Persikabo. Baik Luis Milla maupun Thomas Doll mengaku Dimas tipikal striker yang mampu menjawab kebutuhan timnya. Nah, kita akan nantikan tim manakah yang akan mendapatkan servis dari Dimas Drajat. Pasalnya dua tim ini adalah dua tim yang kaya raya. Tentu uang tak jadi soal. Tapi pertanyaannya, apakah Dimas Drajatnya mau? Dan apakah Persikabo mau melepas Dimas Drajat? Dan tim manakah yang akan dipilih oleh Dimas Drajat andai dilepas oleh Persikabo? Presiden FIFA Gianni Infantino memang telah pulang ke Swiss, tapi perwakilan FIFA masih bertahan di Indonesia. Rencananya dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara FIFA, pemerintah, PT LIB dan PSSI demi membahas rencana dilanjutkannya kembali Liga. PSSI dan PT LIB sendiri dipastikan akan tetap dipimpin oleh Iwan Bule dan Ahmad Hadian Lukita. Meskipun Ahmad Hadian Lukita sudah ditetapkan sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan. Menurut Direktur Operasional PT LIB Sujarno, ada beberapa poin yang kemungkinan akan dibicarakan. Dan poin-poin itu adalah: yang pertama adalah infrastruktur stadion. Jadi Liga 1 kemungkinan dilanjutkan hanya digelar di stadion yang lolos verifikasi FIFA saja. Atau tim-tim boleh pakai stadion mereka sendiri tapi tanpa dihadiri penonton. Yang kedua adalah jadwal. FIFA memang menentukan Liga 1 hanya boleh digelar Sabtu dan Minggu saja. Tapi kabarnya PSSI dan PT LIB meminta ini ditinjau ulang, khususnya untuk musim ini, karena dengan alasan waktu yang sudah mepet. Jadi jika hanya Sabtu dan Minggu tidak akan terkejar. Yang ketiga adalah jam kick off. Keinginan FIFA untuk main maksimal jam 5 sore ini pun kabarnya diminta direvisi oleh PSSI, dan PSSI mengajukan dua waktu untuk main, yakni pukul 15 dan pukul 18 sebagai jam kick off. Yang keempat adalah broadcast. Pemerintah memang menegur Indosiar karena dianggap terlalu ikut campur urusan jam kick off. Maka pemerintah minta pada Indosiar agar tak lagi ikut campur dalam urusan menentukan jam kick off dan mengikuti jadwal yang sudah diatur oleh pemerintah, FIFA dan PSSI serta PT LIB, atau terpaksa dicopot sebagai broadcaster jika masih terlibat ikut campur. Bahkan pemerintah mengindikasikan pindah broadcast, tapi rupanya hal ini belum disetujui oleh PSSI dan PT LIB. PSSI dan PT LIB menginginkan musim ini harus tetap memakai Indosiar karena ada kontrak yang harus diselesaikan. Tapi jika musim depan mungkin masih bisa dibicarakan. Jadi intinya PSSI dan PT LIB ini minta sama pemerintah agar musim ini tetap memakai Indosiar karena ada kontrak yang harus diselesaikan gitu. Yang kelima adalah tiket. Pemerintah dan FIFA mewajibkan tiap klub di Liga Indonesia tak lagi menggunakan tiket offline atau tiket konvensional atau tiket antrian. Semua klub harus mulai menggunakan sistem tiket online dan memiliki aplikasi online untuk pembelian tiket. Yang keenam adalah penonton. Sisa pertandingan Liga 1 musim ini kabarnya jika boleh dihadiri penonton, maka penonton yang bisa datang ke stadion itu terbatas dan disesuaikan dengan kapasitas stadion. Dan jika terbukti ada tim yang menjual tiket atau jumlah penonton yang hadir berbeda atau melebihi dengan jatah, maka dipastikan tim tersebut tak bisa lagi dihadiri penonton.
Dari PSS Sleman. Setelah sebelumnya manajer PSS Sleman resmi mundur, kini giliran CEO PSS Sleman Andi Wardana Putra pun resmi mundur dari PT PSS. Pengunduran diri Andi ini diumumkan di situs resmi PSS Sleman. Andi menyebutkan tugasnya sudah selesai di PSS. Ya, PSS memang akan adakan rapat pemegang saham di akhir tahun ini. Dan mundurnya Andi disinari karena dianggap terlalu banyak tekanan yang diterima Andi. Apalagi PSS sejauh ini belum juga menunjukkan prestasi di Liga Indonesia. Sebenarnya jika kita lihat masalah di skuad PSS di tiap musim itu ada di sektor striker. PSS seolah selalu gagal merekrut striker bagus. Setelah ditinggal Yevan Bokaspili di tahun 2019 silam, PSS belum lagi dapatkan striker yang ganas. Sejumlah striker pun sempat dicoba oleh PSS seperti Nicolas Velez di musim 2020, tapi cuma mampu cetak 1 gol. Lalu Nemanja Kojic di awal musim 2021 yang hanya mampu cetak 3 gol dan digantikan oleh Wander Luiz. Tapi Wander Luiz pun penggantinya di paruh musim kedua itu cuma mampu cetak 5 gol saja. Dan tentu saja musim ini Michel Sagas yang belum cetak sebiji gol pun. Ini yang harus diperbaiki oleh PSS Sleman, yakni merekrut striker yang mampu jadi lumbung gol bagi PSS. Apalagi setelah Boas Solosa dipinjamkan ke Persipura Jayapura. Buat BCS, kira-kira siapa nih yang cocok jadi striker PSS Sleman? Di extra time kali ini kita akan kasih nih profil pemain asing yang mungkin saja bisa direkrut tim-tim Liga 1 andai butuh pemain asing, apalagi untuk slot asing Asia. Siapa dia? Ia bernama Masato Nakayama, striker asal Jepang berusia 30 tahun, bertinggi tubuh 180 cm. Musim ini bermain di Liga 2 Jepang bersama klub Vegata Sendai. Catatannya cukup impresif musim ini. Naka, sapaan akrabnya, telah tampil sebanyak 25 kali musim ini. Cetak 14 gol dengan rincian 4 kali dari penalti, 2 kali dari sundulan, 4 kali dari kaki kanan, dan 8 kali dari kaki kiri. Dan inilah statistik lengkap Masato Nakayama musim ini. Kontrak Masato akan berakhir di 31 Januari 2023 dengan harga 7,82 miliar rupiah. Kami nilai cukup layak bagi Masato direkrut tim-tim Liga 1. Silahkan tuh bagi klub yang butuh striker mau dipasukkan ke slot asing Asia ataupun non Asia juga boleh. Mantep bosku. Nah segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga 1 dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.